Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan berbicara tentang sifat-sifat surga. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bangunan yang ada di surga. Fa asma'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam fil ijabah wasfan ajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jawaban yang sangat menakjubkan tentang sifat-sifat surga tatkala ditanya oleh para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddah wa milatuha al-miskul adfar. Surga itu bangunannya terbuat dari emas dan dari perak, dan yang menggabungkan antara bata-bata tersebut terbuat dari misik yang murni, semacam semen. Kalau kita ada bata, kita dibangun dengan semen, semennya itu terbuat dari apa? Al-miskul adfar, yaitu misik yang murni. Wa hasba'uha lu'lu' wal yaqut, dan pasirnya, kerikilnya permata dan mutiara. Subhanallah. Enggak usah cari mutiara jauh-jauh. Pasir, ya, mutiara dan al-yaqut, ya, apa namanya, batu berlian, batu permata. Wa turbatuha az-za'faran, dan pasirnya za'faran, tanahnya za'faran, bau harum. Man yadkhulaha yan'amu wala yab'as. Barang siapa yang masuk surga, dia akan merasa nikmat dan tidak pernah merasa sulit sama sekali. Yukhalladu wala yamut, dan dia akan kekal dan tidak akan mati. Wala yabla thiyabuhum, dan pakaiannya tidak akan rusak. Wala yafna shababuhum, dan dia tidak akan tua sama sekali, senantiasa dalam keadaan muda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Sama sekali tidaklah satu jiwa pun mengetahui kenikmatan yang Allah sembunyikan bagi mereka, baginya. Kenikmatan yang akan menyejukkan pandangannya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Dalam satu hadis disebutkan, ya, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata, "Syahidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafahu fil jannah." Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis khusus membahas tentang surga. Rasulullah berbicara tentang sifat-sifat surga. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ujungnya mengatakan, dia berkata di akhir hadisihi, di akhir pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat surga, fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sungguhnya di surga ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia manapun. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka, jauh lambung mereka dari tempat tidur. Mereka bangun salat dan berdoa kepada Rabb mereka karena takut dan berharap. Dan mereka menginfakkan apa yang rezeki yang mereka dapatkan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan sungguhnya tidak satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan surga yang akan menyejukkan pandangan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Oleh karenanya, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, semua yang akan kita sebutkan tentang kenikmatan surga, ingat, tidak akan sama dengan apa yang ada di dunia. Tidak akan sama. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa al-asma. Tidak ada satupun yang ada di surga dibandingkan dengan di dunia yang sama, hanyalah apa? Nama. Hakikatnya berbeda. Ada pohon surga, ada pohon dunia, hakikatnya berbeda. Ada tanah surga, ada tanah dunia, hakikatnya berbeda. Ada kerikil surga dengan kerikil dunia, hakikatnya berbeda. Ada emas surga dengan emas dunia, hakikatnya berbeda. Ada wanita surga, wanita dunia, sama namanya wanita, hakikatnya berbeda. Apapun yang kita bayangkan, kita hayalkan tentang kenikmatan surga, pasti tidak benar. Pasti salah bayangan kita. Dan otak kita tidak mampu, imajinasi kita, khayalan kita tidak akan mampu untuk menghayalkan kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di surga. Dan ini wajar, karena daya imajinasi kita terbatas. Berdasarkan apa yang pernah ditangkap oleh panca indera kita, dan berdasarkan sesuai dengan apa yang bisa direnungkan oleh otak kita.
Makanya saya sering sampaikan, kalau seandainya kita bertemu dengan nenek moyang kita, ya 300 tahun yang lalu, kita katakan ada alat yang bisa ditonton orang kelihatan dari jauh, dia akan bilang kamu gila, kamu sinting. Kita bicara tentang televisi saja dia akan mendustakan kita. Apalagi kita bicara tentang ada besi yang bisa terbang ke atas langit, oh, kamu sinting dan stres dan gila, ya, dia akan menghina kita. Kenapa? Otaknya tidak sampai. Otaknya tidak sampai. Apalagi kalau kita berbicara tentang kenikmatan surga, otak kita tidak akan mampu untuk menghayalkannya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna fil jannati mi'ata darajah. Ya, sungguhnya di surga ada 100 derajat surga. A'addaha Allah lil mujahidina fi sabilillah. Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah 100 derajat. Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard. Antara derajat yang satu dengan derajat yang lain jaraknya seperti langit dan bumi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini isyarat sebagaimana mujahidin bertingkat-tingkat kedudukan mereka, demikian juga orang-orang yang puasa, orang-orang yang salat, orang-orang yang berdakwah, ya, tidak sama juga derajatnya di surga. Ya. Berarti surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan masing-masing. Untuk bayangkan antara derajat satu dengan derajat yang lain sejauh langit dan bumi, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Fa idza sa'altumullah, jika kalian minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga yang paling tinggi. Fa innahu a'lal jannah wa awsatuha." Dia adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Ya, maka seorang berdoa kepada Allah, ya, agar Allah memasukkan dia ke dalam surga apa? Al-Firdaus. Jadi kita seandainya pun kita masuk surga, dan semoga kita masuk surga, amin ya rabbal alamin, ya, dengan rahmat Allah dan karunia-Nya, maka derajat surga berbeda-beda, tingkatannya berbeda-beda. Kemungkinan bidadari ini juga berbeda-beda. Kemungkinan, ya. Tidak satu model, ya. Kemungkinan. Karena kenikmatannya berbeda-beda sesuai dengan apa? Ketinggian surga tersebut. Makanya semua orang di akhirat akan menyesal, termasuk orang mukmin. Ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata dalam surat Al-Fajr, ya, kenapa dahulu saya di dunia tidak melakukan amal soleh untuk kehidupanku sekarang di akhirat. Ya, semuanya menyesal. Kata para ulama, orang-orang kafir menyesal kenapa dulu tidak beriman, mereka ke dalam neraka jahanam. Para pelaku maksiat menyesal kenapa dahulu dia bermaksiat sehingga dia pun mampir ke neraka jahanam. Orang-orang beriman juga menyesal kenapa dahulu amal soleh saya kurang. Saya dulu berbakti kepada ibu saya, tapi kenapa kurang bakti saya kepada ibu saya? Saya dulu sholat malam, tapi kenapa kurang sholat malam saya? Saya dulu bersedekah, tapi kenapa kurang sedekah saya? Dia menyesal karena surga apa? Bertingkat-tingkat. Dan Allah Maha Adil. Allah tidak akan samakan antara orang yang pelit dengan orang yang bersedekah. Orang yang rajin sholat malam tidak disamakan orang tidak sholat malam. Orang rajin puasa sunnah tidak sama dengan orang tidak puasa sunnah. Orang di pengajian tidak sama dengan tidak ikut pengajian. Allah Maha Adil. Oleh karenanya orang yang bertauhid pasti masuk surga, tetapi derajat surganya bertingkat-tingkat sesuai dengan amalannya. Bukan iri, dia kepingin aja, dia menyesal kenapa tidak, tapi cuma sesaat. Setelah dia masuk surga, dia akan lupa dengan apa? Segalanya. Ya. Jadi tatkala seorang dicelupkan, dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, seorang dicelupkan dalam satu celupan sekejap di neraka, maka Allah bertanya, "Ammarat bika na'imun qad?" Apakah kau pernah merasakan kenikmatan? Kata dia, tidak pernah sama sekali. Kenapa? Karena dia merasakan kepedihan yang sangat luar biasa. Ya, ada orang seperti itu, dia di dunia dikasih sakit, dia seperti tidak pernah nikmat sama sekali. Kenapa? Karena diberikan sakit yang sangat luar biasa. Sebaliknya orang tatkala dimasukkan dalam surga, satu celupan di surga, ditanya, apakah kau pernah merasakan kesulitan sama sekali? Kata dia, tidak pernah sama sekali. Kenapa? Kenikmatan yang dia rasakan di surga sekejap melupakan segala kesulitan yang pernah dia alami. Ya. Ini sekedar menunjukkan kita harus berlomba-lomba. Ya. Makanya Allah berfirman tentang surga. Tatkala Allah menyebutkan nikmat-nikmat surga, kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga maka berlomba-lombalah. Allah suruh berlomba-lomba karena surga bertingkat-tingkat.